Dengerin saya dulu. Oke, Raja Amin. Sambil membentangkan poster, ratusan warga di Desa Bangsalsari mendatangi balai desa setempat guna menyampaikan aspirasi untuk menuntut pemberhentian terhadap perangkat desa Bangsalsari. Menurut Korlap Aksi, ada 5 orang perangkat desa setempat yang diduga melakukan tindakan kurang terpuji, yaitu menyalahgunakan fungsi ambuldes. Warga yang membutuhkan ambulan tersebut diminta menyediakan uang Rp500.000. Apabila di kemudian hari Kades tidak mengambil tindakan, maka warga berjanji akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar. Karena ditengarai mereka itu melakukan pembusukan dari dalam terhadap Pak Kades. Jadi intinya itu pendukungnya Pak Kades kasihan sama kepala desa. Intinya seperti itu. Dan itu ada salah satu bukti, ada praktek yang istilahnya mengambil pungutan dari warga. Jangan disalahkan, akan diadakan demo yang lebih besar lagi. Menanggapi tuntutan warga dari desa setempat, Kades Bangsalsari Haji Nurholis berjanji akan meneruskan aspirasi warga ke Camat Bangsalsari. Jadi nanti hari ini juga mau koordinasi dengan Pak Camat dengan seperti ini seperti apa gitu. Kita akan menyatakan juga. Tapi pada intinya akan ditindaklanjuti. Ya, pada intinya akan ditindaklanjuti. Ada berapa perangkat sebenarnya yang diminta untuk diberhentikan? Dari Bangsalsari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Pembagian bantuan berupa bahan kebutuhan pokok kepada para korban bencana angin puting beliung ini diberikan oleh Pemdes Bagorejo bersama Dinas Sosial yang dibantu TNI Polri setempat. Rata-rata kerusakan rumah warga adalah di bagian atap atau genteng, baik yang diterbangkan angin ataupun tertimpa pohon. Terdapat sekitar 20 rumah yang rusak, dari yang rusak ringan maupun rusak berat seperti rumah milik Wijianto, warga RT 3 RW 1 Desa Bagorejo yang tertimpa pohon salam milik tetangganya. Sementara ini, Wijianto dan keluarga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga terdekat. Ya ini terus terang ini tetangga-tetangga ikut bantu, ya sisanya ya utang-utang lah Pak, soalnya kami sendiri kan kaum buruh. Ini sementara numpang di tetangga, karena kami juga orang yang nggak mau. Saya minta bantuannya. Terus hari ini dapat apa ini Pak? Alhamdulillah tadi kami dapat bantuan dari Bapak Polsek. Kepala Desa Bagorejo atau Urohman menghimbau kepada warga yang mempunyai pohon tinggi di dekat rumah tetangga agar segera dipotong dan dijual. Karena selain bisa merusak rumah orang lain, pohon tumbang juga bisa menimbulkan korban luka-luka bahkan meninggal dunia. Sementara ini rata-rata dari pemilik pohon membantu kepada korban. Tapi kan kita tidak berharap untuk ada korban lagi sehingga antisipasinya untuk pohon yang tinggi dipotong. Dan kalau bantuan dari pemerintah juga ada seperti sembako sementara ini, nggak tahu nanti yang lain, Dinas Sosial juga membantu. Alhamdulillah, pemerintah membantu sekali dan warga pun juga membantu untuk membetulkan rumah ini. Kapolsek Gumukmas berharap pemerintah bisa membantu perbaikan rumah yang rusak parah akibat angin puting beliung. Ada beberapa bantuan dari kemarin, jadi pemilik pohon yang menjatuhi rumah tersebut bisa membantu. Satu pohonnya dibantu untuk dipotong untuk dijadikan bahan bangunan, kemudian dibantu seperti ini, genteng dibantu genteng. Untuk kerusakan saya pikir relatif karena ada beberapa tempat itu hanya dapurnya saja, hanya kandangnya saja, ada pagarnya saja. Namun yang parah ada 6 tempat yaitu pas di tengah-tengah rumah. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Rama langsung ditemui oleh Bupati Jember, Kepala Kemenak, Kepala Dinas Pendidikan, Kadinsos, dan Kepala BPBD Jember. Bupati menyerahkan langsung bantuan sarana pendidikan berupa sepeda gunung, buku sekolah, serta sembako. Selain bantuan sarana pendidikan tersebut, Bupati Hendi Siswanto juga menjamin dan memfasilitasi pendidikan Rama ke depan. Tak hanya sampai lulus sekolah, Rama juga berkeinginan melanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan akan membantu korban bencana lainnya yang sempat menimpa masyarakat Jember, seperti gempa di wilayah pesisir dan korban angin puting beliung.
Selain dari Pemkab, bantuan korban bencana alam juga disumbang oleh Gubernur Jawa Timur sebesar 500 juta rupiah. Tanggung jawab Pemkab Jember untuk bisa warganya itu sekolah. Saya bilang sekolah sampai kelas berapapun monggo, arti masalah Pemkab akan kita bantu. Sampai mau kuliah pun sampai selesai Pemkab akan bantu di situ. Dan pada hari ini kami serahkan sepeda gunung permintaannya Mas Rama untuk sekolah ke sekolahannya, dari rumah ke sekolah. Dan ini bagian dari Pemkab Jember memberikan satu garansi kepada masyarakat yang terdampak kemarin gempa di erupsi Lumajang. Juga teman-teman kami juga memberikan bantuan juga kemarin saudara kita yang ada di Wuluan tentang adanya gempa yang rumahnya rata-rata semua, meskipun gempanya cuma 5,1 skala Richter, namun karena memang konstruksi rumah saudara-saudara kita memang belum sesuai dengan regulasi infrastruktur yang betul, jadi kena goyang sedikit sudah retak. Namun demikian kami kemarin alhamdulillah juga mendapatkan bantuan dari Gubernur sebanyak 500 juta. Nanti akan kita bagikan kepada warga dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk tunai. Nanti kami serahkan kepada teman-teman BPD Pak Sikit yang akan mengaturnya. Sementara itu, Rama merasa bahagia atas perhatian pemerintah daerah. Sepeda gunung tersebut nantinya akan dijadikan sarana untuk pergi ke sekolah. Rama yang kini masih kelas 5 sekolah dasar ini bercita-cita sebagai dokter dan berharap bisa terus melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Senang ya? Senang nggak? Senang mendapat bantuan. Pengen tetap sekolah ya? Iya. Dapat bantuan apa ini? Udah gunung? Tas, buku, sembako. Harapan ke depan apa nanti? Tetap sekolah sampai kuliah atau gimana? Cita-citanya apa, Rama? Cita-citanya? Jadi apa? Jangkas? Dokter. Amin. Rama ini memang ingin dapat sepeda gunung ini, minta buat kemarin. Sepedanya buat apa, Rama? Sekolah. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pengerjaan jalan yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat masih akan berjalan di awal tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh David, Ketua Komisi C, jika pengerjaan proyek jalan yang lelang baru bisa dilakukan di awal-awal bulan tahun 2022. Memang ada sedikit keterlambatan sesuai target Bupati yang seharusnya sudah berjalan di pertengahan Desember 2021. Jadi untuk proyek Multi-Yes hari ini sudah prosesi lelang hampir tuntas. Cuman kemarin kita konfirmasi ke Bina Marga, kemungkinan ada beberapa paket yang tidak bisa tuntas 100% pada saat di tahun 2021 ini. Nanti harus penandatanganan kontrak, SPPJ dan sebagainya harus tertunda di 2022. Nah itu ada resikonya. Jadi resikonya adalah uang yang sudah disiapkan di APBD 15% itu tidak bisa terserap tahun ini dan akan jadi silpa di tahun 2022. Namun itu nanti tergantung PU menyikapi kedepannya mau bagaimana. Untuk pelaksanaannya kapan? Pelaksanaan nanti setelah kontrak semua ya kita perkirakan di awal-awal tahun lah, antara bulan Januari Februari sudah bisa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Proyek dengan anggaran multi-years yang digadang-gadang Bupati Jember Hendi Siswanto akan berjalan tahun 2021. Belum ada kelanjutan hingga saat ini. Hal tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Pandekar DPRD Jember Agusta, yang sampai detik ini tidak mengetahui kelanjutan dari proyek yang menggunakan anggaran tahun jamak tersebut. Agusta mengaku tidak mendapatkan informasi apapun dari OPD terkait proyek multi-years. Jadi untuk pekerjaan multi-years sendiri kita tidak pernah diajak bukan mengenai kapan jadwal ini akan dilakukan, terus pemenang lelangnya itu siapa, terus teknis detailnya bahan bakunya dari mana segala macam itu kita tidak pernah
dilibatkan. Tapi kalau kita tanya langsung kepada lu pasti dijawab. Tapi secara kelembagaan itu tidak ada komunikasi langsung antara OPD terkait yang mengerjakan UTIUS dengan Komisi C. Artinya sebagai anggota Komisi C kan belum bisa memastikan itu. Ya, kita tidak punya gambaran karena tidak ada laporan, tidak ada komunikasi kepada komisi yang berkaitan dengan UTIUS ini sudah sampai pada tahapan apa. Menurut Agusta, pihak ULP pun juga harus terbuka terhadap publik soal siapa pemenang lelang dan bisa melalui Diskominfo untuk mengumumkan hal tersebut karena keterbukaan informasi publik dinilai sangat penting di era digital saat ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Adalah rumah Bagimin, umur 42 tahun, RT 3, RW 21, warga desa Jatiagung, Kecamatan Gumukmas ini hanya berukuran 2,5 meter x 3 meter, berdinding anyaman bambu dan tidak memiliki kasur serta perabotan lainnya. Bagimin hidup seorang diri sejak kecil dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Ia hanya bekerja serabutan karena kondisi fisik yang kurang sehat berupa cedera pada kaki sejak mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu. Dulunya, Bagimin ikut menjadi nelayan di pantai selatan. 3 saudaranya sudah berkeluarga dan hidup mandiri. Yang duweni iki ya. Terus lek turu ning ndi lek? Iki. Gak kademen. Yo adem ya piye yo. Terus penggaweane sampean apa lek? Mayang ning puger. Oh. Sehat biyen. Ning kan mari loro. Loro apa lek? Iki ditabrak wong. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum, ia dibantu oleh saudara terdekat dan warga sekitarnya. Atas peran dan inisiatif komunitas Berita Gumukmas atau BG untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Kemenak Jember, akhirnya Bagimin dibuatkan rumah sederhana tapi layak huni. Dengan bantuan dari Kemenak sebesar 10 juta rupiah dan sisa kekurangannya akan dicarikan kepada komunitas dan dermawan yang ada di Gumukmas. Karena di kecamatan setempat masih banyak warga yang membutuhkan uluran tangan. Kita dari komunitas, dari Berita Gumukmas dan juga dari GB1, Gumukmas Bersatu ya, dan juga bersinergi dengan UPZ dari Kemenak, karena siang hari ini kita melakukan bedah rumah terhadap rumahnya Pak Bagimin alias Pak Jadul di Dusun Jatiagung, Desa Gumukmas. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Ketika tertangkap dan digelandang ke Polsek Gumukmas, Hasan Effendi, umur 55 tahun warga Dusun Kalisatan RT 12 RW 10 Desa Bangsal Sari, mengakui perbuatannya yang ia lakukan sejak 6 bulan yang lalu, yaitu mencuri barang-barang dagangan di toko modern berjaringan di banyak tempat, yaitu di Jombang, Kencong, dan Gumukmas. Hal ini dilakukan karena terduga pelaku Hasan Effendi tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mengetahui terjadi pencurian dan terekam kamera CCTV, petugas pun menyebarkan rekaman wajah pelaku ke grup karyawan toko berjaringan lainnya, termasuk toko yang ada di Gumukmas. Menurut pengakuan Hasan Effendi, rata-rata ia berhasil menjual barang curian dengan perolehan Rp100.000 per hari selama 6 bulan. Yuliani, karyawan toko berjaringan di Jombang, mengatakan bahwa terduga pelaku sempat akan berusaha meloloskan diri, sehingga Yuliani berteriak hingga mengundang massa, dan akhirnya terduga pelaku berhasil diamankan. Aku dulu di CCTV, bapaknya pas ngeleboknya paselin itu, tapi pas mas Torik itu lewat di lorong, paselinnya sama bapaknya dikembalikan lah, dan bapaknya mau keluar, daripada aku kelolosan buat keting sama buat Dipo sama Jombang, dia tak kejar sama saya. Terus bapaknya ngelawannya teriak, saya wes tahu. Lawan? Iya, mau gini-gini tuh. Oh, tapi enggak melakukan perlawanan loh, enggak ya? Enggak. Untung memang juga bela diri. Ya penjat dulu.
Menurut Kanit Reskrim Polsek Gumukmas Aibtu Amin Syahril, terduga pelaku terancam dijerat pasal 364 dengan ancaman 3 bulan penjara dan denda Rp900.000. Polisi mengimbau kepada teman pelaku untuk segera menyerahkan diri daripada diambil tindakan tegas. Itu di Gumukmas bersama dengan temannya berhasil melarikan diri. Dan sebelumnya pelaku juga mengambil barang-barang yang lain di Alfamaret Jombang maupun di Alfamaret Kencong. Di barang-barang ini sama pelaku dan temannya rencana akan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Masalah Pasar Kencong yang tak kunjung selesai terus menjadi perhatian pemerintah. Komisi B DPRD Jember selaku mitra dari Disperindak meminta agar Pasar Kencong segera dikelola oleh pemerintah, agar PAD atau pendapatan asli daerah bisa masuk ke kas Pemkab. Menurut Ketua Komisi B Siswono, masalah Pasar Kencong memang sudah lama, namun belum bisa teratasi sampai saat ini. Masalah pasar tetap sama, yakni dikelola oleh pihak swasta. Mampu mengambil alih terkait dengan Pasar Kencong baru itu, secara status itu sudah dikelola, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten. Bicara pengambilan status, Pemkab harus melakukan kajian secara hukum, karena ini sudah beralih kepada dari PT Bintang Soraca kepada PT Arta Wahana Persada. Ini harus dilakukan kajian, nanti biar pemerintah bagian Kabak Hukum melakukan kajian secara hukumnya seperti apa. Lalu pengambilan status terhadap pasar baru dan pengelolaannya ini betul-betul sah secara hukum, tidak lagi terkatung-katung seperti saat ini berpuluh-puluh tahun pemerintah Kabupaten konyol tidak pernah dapat terkait dengan distribusinya. Artinya PAD dari sana nggak pernah masuk? Nggak ada sama sekali. Ini kan menjadi temuan BPK sebenarnya. Setiap tahun ini menjadi temuan BPK. Oleh karenanya ini salah satu target salah satu bupati agenda agar pemerintah Pasar Kencong baru ini di tahun 2022 itu sudah betul-betul diambil alih oleh pemerintah kabupaten berikut pengelolaannya seperti itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Satu persatu jemaat yang mengikuti ibadah Natal di Gereja Kristen Jawi Wetan, Desa Rejo Agung ini diperiksa menggunakan termogan dan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Santa Claus juga tampak membagikan hadiah kepada anak-anak. Ratusan orang mengikuti dengan seksama prosesi ibadah Natal yang diselenggarakan oleh panitia Natal gereja setempat. Uniknya, segala prosesi ibadah baik pengantar maupun kidung jemaat dan pesan Natal dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa termasuk penggunaan alat musik tradisional gamelan. Para jemaat berdoa agar situasi dan kondisi Indonesia ke depan bisa semakin baik. Pendeta atau biarawati Rena Kartika Ningrum juga mengajak kepada umat Kristiani untuk semakin peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan, seperti para korban bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Ya pasti lebih meriah karena tahun lalu kami tidak merayakan Natal sama sekali. Kami merayakan Natal secara online, jemaat di rumah masing-masing. Tetapi sekalipun saat ini kami merayakan Natal secara langsung, tapi kami tetap mentaati protokol kesehatan, di mana kami tetap memiliki tim Satgas COVID-19, warga tetap memakai masker dan mentaati protokol kesehatan. Kedepannya harapannya tentu situasi kondisi bangsa ini lebih baik, terlebih di tema Natal Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, juga umat Kristiani semakin menjadi umat yang peduli kepada sesama yang menderita, khususnya bagi saudara-saudara kita yang saat ini terkena bencana alam Semeru. Sebagai Kepala Desa terpilih, Gatot Susanto menilai bahwa perayaan Natal tahun ini jauh lebih meriah dari tahun lalu karena saat ini sudah dilakukan secara offline atau tatap muka. Kades menyuruhkan kepada warga Rejo Agung untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar tidak terjadi bencana alam dan bencana non-alam seperti pandemi. Saya atas nama pemerintah Desa Rejo Agung mengucapkan selamat Natal tahun 2021
dan menyongsong tahun baru 2022, mari kita jalani dengan untuk kebersihan lingkungan di musim penghujan. Kita jaga genangan air, sedangkan untuk di dalam menyikapi COVID-19, protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Dari Raja Agung Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan.